Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karimah selaku MC pada acara webinar hari ini. Selamat datang di acara Infrastruktur Connect Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2021 yang dapat diakses melalui platform digital Infrastruktur Connect mulai hari ini 1 November hingga 10 November 2021. Dapatkan aksesnya dengan mendaftarkan diri Anda di infrastrukturconnect.id. Acara webinar hari ini disponsori oleh Buruj, Value Creation Through People and Innovation. Sebelum memulai acara webinar ini, perkenankan saya untuk menginformasikan, untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal, pastikan sinyal internet Anda dalam kondisi terbaik, dan gunakan headset atau earphone bila diperlukan agar suara narasumber terdengar lebih jelas. Selama acara webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di bawah layar Anda dengan cara menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa melalui fitur Q&A tersebut. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada narasumber terkait. Dapatkan hadiah GoPay voucher senilai total Rp1 juta untuk 5 pertanyaan terbaik, dan nama pemenang akan diumumkan di Instagram @IndonesiaInfrastructureWeek. Dan hadiah ini disponsori oleh Buruj. Tak lupa saya informasikan bahwa tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi akan kami sampaikan di akhir acara. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang pembangunan infrastruktur gas di Indonesia dalam mendukung percepatan Master Plan Infrastruktur Gas Bumi Nasional. Dan telah hadir bersama saya selaku moderator, Bapak Ahmad Wijaya atau yang biasa dipanggil Pak Awe. Beliau adalah Vice Chairman Forum Industri Pengguna Gas Bumi atau FIPGB. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Awe untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat bergabung Pak Nur, Pak Heru, Pak Novias, Pak Ce dari Singapura, dan Pak Alex dari Borax. Semua yang saya hormati, para peserta yang ada di webinar Infrastructure Week ini. Terima kasih untuk semua yang bergabung di dalam webinar ini. Perkenankan saya untuk mengenalkan Pak Nur selaku pembicara, Pak Heru, Pak Novias, Pak Ce, dan Pak Alex. Kita mulai dari Pak Nur. Pak Nur Arifin Muhammad adalah Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM, lahir di Klaten tahun 1968, status nikah dan pendidikan terakhir S2 dari Amerika Serikat, Industri Engineering tahun 2000, lalu juga tamatan 1993 di Bandung, ITB, Technical Machine. Beliau saat ini menjabat selaku Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ke ESDM dari sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang. Lalu sebelumnya ada di Inspektur 2 Inspektorat Jenderal ke SDM tahun 2019 sampai ke tahun 2021 juga. Lalu sebelumnya juga pernah menjabat Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan EBT ya Pak. Lalu kita ada narasumber berikut yaitu Pak Heru. Pak Heru dari PGN. Pak Heru sehari-hari menjadi Kepala Divisi di PGN, Project Control dan Cost Management di PGN. Lalu sebelumnya beliau juga menjabat beberapa jabatan, semuanya hampir di ESDM. Dari awal tahun 2004, beliau sudah menjadi staf pengendali konstruksi PT PGN Tbk, menjadi koordinator pengendalian konstruksi, Kepala Dinas Perencanaan dan Layanan Engineering PGN di Sumbagut, Kepala Departemen Engineering dan Pembangunan PT PGN di Sumatera, dan juga Advisor Infrastruktur Program Kontrol PT PGN, serta beberapa Division Head di program manajemennya PGN. Beliau nanti akan menjadi narasumber kedua, lalu kita punya narasumber ketiga, Bapak Novias Nurendra. Beliau adalah Division Head, Director of Operation Hutama Karya dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian Direktur Operation 2 PT Hutama Karya juga, serta Komisaris PT HK Aston. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020, beliau menjabat sebagai GM System Development Department PT Wijaya Karya, dan 2016 sampai 2017 beliau juga di Wijaya Karya sebagai Deputy GM dan Deputy Investment Department. Beliau juga dari tahun 2007 sudah di Wijaya Karya sampai ke tahun 2029, 2014 mulai bergabung di Wijaya Karya sebagai komisaris, baru ke Hutama Karya. Edukasi Pak Novias adalah Master of Science HTW Berlin, Jerman, Pak. Lalu sebagai Bachelor Civil Engineering ITB tahun 93. Lalu kita ada narasumber berikut, yaitu dari Borak, yaitu ada Miss Kang Pekce, Head of Regional Marketing Southeast Asia di Singapura. Pak Ce join Borak di tahun 98,
and has held management role in application development and product ownership prior to her current position as head of regional marketing for the energy and infrastructure business in Southeast Asia. She has more than 20 years of experience in the polyolefin business for water and gas distribution piping, and is also technical committee member of PE 100 Plus Association and Plastic Industry Pipe Association of Australia. Lalu kita ada Pak Alex, yang mungkin kalau nanti bisa menjadi penterjemah juga Pak ya. Kalau kita bahasa Indonesia, beliau kan mungkin bahasa Indonesianya belum bisa, mungkin Pak Alex nanti bantu untuk menerjemahkan. Materi semua mungkin dari Pak Alex ya. Kita ada Pak Alex juga, Chief Representative-nya Boros Private Limited Singapore. Pak Alex joined Boros di tahun 2015 and has held senior role in sales and business development across the company energy, infrastructure, and packaging business prior to his current position as senior marketing development manager and chief representative of Indonesian office. He possessed 19 years of experience across multiple disciplines in petrochemical and has previously worked at LyondellBasell, SCG Chemical, and Clarion Indonesia. Alex holds a Bachelor of Art in Economy from Atmajaya Catholic University and Master in Marketing from Mercus Buana Indonesia. Demikian ini para narasumber yang ada, dan topik hari ini kita berbicara mengenai the total package of the infrastructure. Dan kita punya Pak Nur yang dari ESDM, kemudian kita punya PGN selaku pipeline yang cukup banyak di Indonesia, yang hampir boleh dikatakan bahwa itu milik negara, dan juga ada Pak Novias yang dari Hutama Karya. We are all complete here, termasuk saya sendiri dari Forum Industri Pengguna Gas. Saya adalah pengguna gas untuk semua industri yang ada di Indonesia, dan kita juga punya Borak yang menjadi sponsor dan menjadi bagian daripada di mana kita mengharapkan ada investment di tahun 2020. So Pak Sir, we would like you to pass our message to your principal in Abu Dhabi or in Middle East, that if we can invite them to come to Indonesia to be part of our investment in Indonesia, so we do not need to go for more import later. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Nur selaku narsum yang pertama. Pak Nur, are you ready, Pak? Oke. Jadi Bapak yang paling penting nih, Pak. Bapak begitu brief kita, then all the business is okay already, Pak. Jadi Bapak number one yang kita mau dengar bahwa the whole infrastructure for Indonesia Raya yang kita tahu saat ini adalah infrastruktur di dalam darat yang dari ujung Jawa ke Jawa sampai ke Sumatera udah nyambung nih, Pak. Kemudian kita lihat laut kan juga Aceh ke Papua, we are all there. Jadi tinggal piping ini, Pak. Bicara piping nih, ESDM nih Bapak cocok bener ini, Pak. Sesuai jabatan, sesuai dengan harapan, kita dengerin nih, Pak. Semoga apa yang Bapak kasihkan ke kita ini bisa kasih harapan yang paling cemerlang nih, Pak, gemilang nih buat industri. Persilakan, Pak. Waktu 15 menit, Pak ya. Kalau nanti kepanjangan, saya kasih signal, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama, terima kasih pada Infrastructure Connect yang sudah menyelenggarakan forum ini. Selamat siang, kami hormati teman-teman Bapak Ibu narasumber, Pak Heru PGN, Pak Novias dari Hatta, Pak Alex dan Miss Kang Pekce dari Borok, serta Pak Ahmad Wijaya, moderator juga dari Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Jadi terima kasih sekali dengan pengantarnya tadi, dan ini memang sebetulnya ini kami sebagai government juga ingin mendapatkan feedback Pak Ahmad Wijaya dan teman-teman semua, bagaimana kita membangun dengan berbagai constraints yang kita hadapin, Pak. Jadi
kita dan saya kira semua pelaku bisnis di dalam pengguna industri gas maupun sebagai produser juga paham betul dengan situasi yang ada di negara kita. Jadi untuk meningkat waktu kami akan segera presentasikan apa yang sudah kami disiapkan oleh tim kami dari Direktorat Infrastruktur Migas. Lanjut silakan. Next. Terus ya. Lanjut ya. Terima kasih. Jadi kita Indonesia dalam membangun memiliki suatu panduan yaitu RPJMN, itu adalah rencana pembangunan jangka menengah, yaitu jangka waktunya 5 tahun dari 2020 sampai 2024. Di dalam RPJMN Ditjen Migas sebagai prioritas nasional, yang pertama adalah peningkatan produksi gas bumi dengan mengutamakan pemanfaatan gas bumi domestik, fasilitasi pembangunan kilang minyak, upgrade dari kilang yang ada maupun pembangunan kilang yang baru. Pembangunan Jargas, Konkit Nelayan dan Konkit Petani ini APBN, ini adalah untuk menyasar dari pemerataan akses. Kemudian RPJMN ini tadi yang sebelah kiri yang merah diterjemahkan dalam strategic plan di Ditjen Migas, yaitu yang pertama kemudahan akses data dan perizinan migas, peningkatan budaya keselamatan migas, optimalisasi produksi migas, keterjangkauan harga migas, subsidi tepat sasaran, penyediaan BBM LPG dan mandatori B30B100, serta optimalisasi TKDN hulu migas. Lanjut selanjutnya. Nah, ini kami hanya akan sasaran, dan ini adalah seperti yang sudah disinggung di awal. Kami tekankan pada arah kebijakan yaitu availability dan sustainability, ketersediaan pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, ini adalah meningkatkan cadangan, optimalisasi produksi, serta meningkatkan cadangan strategis dan penyangga. Accessibility, kemampuan untuk mengakses sumber energi migas dalam rangka pemanfaatan untuk end user adalah peningkatan faktur gas, pembagian paket converter kit nelayan dan petani, pembangunan Jargas, konversi metan ke LPG. Affordability, kemampuan untuk mengakses sumber energi migas dalam rangka pemanfaatannya adalah subsidi BBM dan LPG tepat sasaran, penyusunan formula serta penetapan harga untuk minyak mentah, harga gas dulu dan CNG yang terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Acceptability, penggunaan energi migas yang memperhatikan keselamatan dan lingkungan, meningkatnya keselamatan dalam pemanfaatan migas dan lingkungan, value creation, menciptakan peluang investasi, meningkatkan penerimaan negara, dan serta menumbuhkan industri penunjang. Selanjutnya, mungkin ini bisa kami skip karena masih senada dengan sebelumnya. Ya, selanjutnya, silakan. Terus ya, baik. Di dalam memenuhi kebutuhan domestik, kita pemerintah atau dalam hal ini strateginya adalah fokus di mana menciptakan demand baru. Ini kita lihat bahwa supply dari existing, kemudian yang RTOP, R2P, itu adalah seperti demikian, yang sedang masih dalam tahap eksplorasi juga demikian, dari tahun 2020, 2025, 2030, seperti ini. Yang terjadi adalah potensi pemanfaatan dan ekspor ini yang mungkin masih harus ditingkatkan, mengingat supply dalam forecast itu tinggi sekali, sedangkan pemanfaatannya relatif stagnan, relatif tetap. Ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Silakan. Baik. Kita lihat di total demand ini dari tahun 2020 sampai tahun 2030 relatifly tetap ini. Kita lihat jadi dari 5.792 sampai 5.000 sekian itu demand yang ada secara dalam perhitungan itu relatif tetap. Jadi total demand di tahun 2030 5428 ini tidak jauh berbeda dengan di tahun 10 tahun sebelumnya 5792. Oleh karena itu ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua
tidak hanya pemerintah tapi juga pelaku usaha dan juga pengguna gas ini yang kita bersama-sama untuk bagaimana kita meningkatkan demand. Tentunya ini harus dilihat di industri, kemudian pemakaian listrik, rumah tangga, transportasi, maupun di industri pupuk dan petrokimia. Ini yang menjadi pekerjaan bersama-sama di berbagai sektor. Jadi ini salah satu pekerjaan penting kita. Selanjutnya, nah ini di dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi 2020-2030 bisa disampaikan seperti ini. Jadi ada beberapa rencana ruas transmisi yang seperti disinggung Pak Ahmad Wijaya tadi, kita harapkan bahwa akan segera tersambung. Nah ini usaha pemerintah juga tentunya akan mengarah ke sini. Namun demikian kita memiliki beberapa constraint yang nanti mungkin kalau memang diperlukan akan dijelaskan oleh ada kawan kami dari infrastruktur yang cukup mengetahui dari sejarah penyusunan rencana induk ini sampai sekarang. Ini mungkin perlu kita dengar nanti kawan saya Pak Sugiarto nanti seandainya diperlukan nanti akan menjelaskan. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu upaya real ini Bapak Ibu sekalian adalah pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Ini dilakukan dari tahun 2009 sampai sekarang menggunakan dana APBN. Selanjutnya. Nah, latar belakangnya adalah kebijakan pemerintah untuk membangun kedaulatan dan kemandirian, program diversifikasi, kemudian kurang berkembangnya infrastruktur gas bumi di sektor rumah tangga, karena badan usaha tidak tertarik, ya karena memang untuk rumah tangga ini relatif kecil, sehingga dinilai kurang ekonomis. Kemudian adalah juga untuk penyediaan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan, dan juga efisien. Selanjutnya. Next. Bisa lanjut saya kira. Ya. Nah ini adalah struktur untuk penyaluran gas bumi dari sumur sampai ke pengguna rumah tangga. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sebagai pelaku industri dan produsen juga sudah sangat paham dengan skema ini. Jadi dari sumur sampai ke rumah tangga, dan untuk program APBN di Kementerian SDM proyeknya itu sampai menyediakan nomor 10 ini yaitu kompor gasnya, sehingga apa yang menjadi kriteria di dalam pembangunan next. Ya, ini adalah capaian pembangunan Jargas dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini ada di beberapa provinsi, ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari Aceh sampai Papua, Bapak Ibu bisa melihat Bapak sekalian bisa lihat dengan sambungan rumah tangga sekitar 555.000 sekian itu sudah terbangun dengan posisi aktivasi sekitar 87%. Jadi dari yang dibangun ini 555.000 yang aktif 530 berbagai hal. Ada yang karena memang kerusakan jaringan, atau karena berbagai hal yang lain yang di luar daripada yang direncanakan. Selanjutnya. Next. Ini adalah target pembangunan Jargas. Nah, mulai tahun 2020, jadi pemerintah sudah mengamanatkan bahwa pembangunan Jargas melalui APBN itu akan digantikan dengan metode pembiayaan lain, yaitu melalui public private partnership atau KPBU.
Nah, itu sudah dimulai untuk studi bersama dengan Kementerian Keuangan ada 2 kota, yaitu di Batam dan Palembang. Dengan PPP ini kita harapkan bahwa pembangunan yang kalau melalui APBN kita tentunya punya constraint dari biaya dari yang disediakan pemerintah. Jadi setiap tahun itu yang paling banyak kita hanya bisa membangun sekitar 100.000 SR atau 120.000 SR seperti tahun sekarang. Nah, dengan KPBU kita harapkan kita bisa lebih masif. Sebagai contohnya, di setiap kota mungkin kita akan membangun sekitar 200.000 sampai 300.000 sambungan rumah tangga yang diharapkan target pada tahun 2024 yaitu sekitar 4 juta sambungan rumah tangga bisa kita upayakan untuk dicapai. Walaupun target ini berat namun harus dimulai, dan saat ini sudah dalam tahap penyiapan untuk studi lanjutan, itu adalah di kota Batam dan Palembang. Selanjutnya. Nah, ini KPBU saya kira untuk latar belakangnya ketersediaan infrastruktur dan mendukung pelaksanaan untuk menyejahterakan masyarakat, dan tentunya hal ini selain itu adalah karena ada constraint daripada pembiayaan melalui APBN murni, sehingga diharapkan untuk Jargas ini bisa lebih masif dengan menggunakan PPP atau KPBU. Selanjutnya. Nah, ini manfaat dan keunggulan KPBU saya kira seperti ini. Jadi fiskal bisa terjaga, infrastruktur berubah, ada risk sharing antara pemerintah dan swasta, project delivery-nya juga dilakukan lebih baik dan lebih masif sebetulnya. Selanjutnya, saya kira demikian, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan di dalam sesi interaksi atau tanya jawab. Demikian dan terima kasih, kami kembalikan pada Pak Ahmad Wijaya selaku moderator. Terima kasih Pak Nur. Ini waktunya on time banget Pak. Bapak tadi udah membahas dan memberitahukan kepada para peserta webinar, itu ada 4 poin. Jadi tolong nanti para question and answer, tolong masuk ke apa yang Pak Nur tadi jelaskan, yaitu RPJMN, kemudian peningkatan gas bumi pemakainya, dan satu lagi adalah RDMP yang lebih luas lagi Pak, RDMP-nya. Dan Jargas, apakah mungkin pada suatu hari nanti semua LPG di rumah tabung biru bisa jadi pipanisasi menjadi Jargas yang sekota, sekabupaten, sampai ke desa Pak. Itu ibarat kayak dulu PLN masuk desa Pak. Jadi ini kota aja nih. Apalagi tadi saya dengar sekilas ada yang disebut Jargas yang mau masuk ke metode KPBU, Pak. Jadi ya jaminan untuk pemasangan jauh akan lebih baik daripada kondisi sekarang cuma 500 ribuan yang sudah terpasang. Dan mungkin yang paling serius buat kita adalah para pemakai gas mungkin bisa nanti Q&A di penyambungan pipa yang terputus Pak di tengah Jawa, yaitu Cisem, sama di Sumatera yang terputus di Semangke ke Sumatera Dumai dan lain-lain. Jadi saya harapkan para Q&A yang nanti para peserta tolong kalau kita mengajukan pertanyaan ke para narasumber, apa yang dipresentasikan itu yang kita bahas, jadi jangan meluas kemana-mana, nanti waktu tidak cukup ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita summary dan kita nanti tanya jawab apa yang tadi kita dengar dari Pak Nur, kita sekarang lihat yang namanya PGN selaku 10 juta kilometer pipanisasi yang sudah ada di Indonesia Raya ini, apakah ada hal-hal yang lebih gemilang yang bisa kita dengar? Kami persilakan Pak Heru yang sudah standby. Pak Heru, are you ready Pak? Monggo ya, Pak Heru. Selamat. 15 menit Pak ya, thank you.
Siapa? Bentar, Pak. Saya minimize dulu, Pak, ini, Pak. Oke kok, nggak apa-apa. Cukup. Nah. Lebih bagus gitu. Bentar, Pak. Hujan-hujan jadi mata nggak kedip nih, Pak. Bentar, Pak. Enggak, Ini Pak, udah bagus. Screen-nya udah bagus. udah bisa terlihat, Pak? Cuma saya Udah mau ada, bisa, Pak, bisa. minimize dulu. Kecilin ya. Oh, minimize. Mengganggu ininya, Pak. Bentar saya share ulang ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Sudah terlihat, Pak? Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Ahmad Muhtasyar, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN. Sedianya beliau yang saat ini mengisi webinar kita pada siang kali ini, tapi karena satu dan lain hal, beliau menugaskan saya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai acara kita kali ini. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Ahmad, CV saya ya. Jadi sepanjang karir saya berkecimpung di level operasional, khususnya project management. Nah, kali ini izinkan saya sharing sedikit lebih luas, yakni di bisnis level ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Jadi kalau kita lihat di sini judulnya mengatasi tantangan proyek pipa gas bumi untuk mendorong pemanfaatan gas bumi secara optimal di tengah pandemi. Kita catat ada 3 keywords, tantangan proyek pipa gas, kemudian ada utilisasi gas, dan pandemi. Nah, sebelum lebih jauh mungkin perlu saya sampaikan kompetensi dan pengalaman bisnis PGN atau subholding gas di tingkat nasional. Jadi tadi Pak Nur sudah men-share beberapa slide terkait infrastruktur gas bumi, ini sedikit saya review kembali. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, PGN saat ini mengoperasikan pipeline walaupun terputus, tadi Pak Ahmad sudah menyinggung ya, dari Arun ke Medan, kemudian dari Dumai, Batam, terkoneksi hingga Jawa Barat, kemudian nanti ada grid Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Saat ini Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah terhubung melalui pipa transmisi Gresem gitu ya. Nah, kami juga mengoperasikan 2 terminal LNG, yaitu dua terapung di Jabar dan Lampung, kemudian 1 land base ada di Arun. Ini subholding gas. Nah, ada juga di sini tersebar jauh sekali ya dari pipa utama PGN, ada di Tarakan, Bontang, Sengkang, Wajo, sama Sorong. Kenapa? Karena ini murni pemenuhan atas penugahan pemerintah untuk membangun, tadi Pak Nur sudah singgung, yaitu Jargas ya, Jargas untuk segmen rumah tangga. Nah, jadi dari sini PGN menguasai 96% infrastruktur hilir, kemudian mengelola 45% gas bumi nasional, dan infrastrukturnya tersebar di 17 provinsi. Jadi kenapa terpusat pada kota-kota besar, ini murni masalah economic of scale. Jadi terpusat pada pusat-pusat demand di kota-kota besar. Nah, di grafik ini terlihat profil panjang pipa PGN, dan terlihat 2018 ini terjadi kenaikan signifikan. Ini murni karena penggabungan ya, ada pengaturan corporate di BUMN bahwa PGN bergabung dalam salah satu subholdingnya Pertamina, sehingga ini 2018 ini gabungan antara pipa PGN dan pipa Pertamina Gas. Dan di 2020 tadi saya koreksi sedikit Pak Ahmad, itu 10.688 km Pak, bukan juta. Di sini juga teman-teman boroh ya, ini pipa apa aja Pak? Nah, ini 10.600 km ini 76%-nya pipa metalik atau pipa baja. Nah, kemudian 24%-nya pipa plastik atau polietilen ya. Nah, ini murni dibiayai oleh anggaran PGN atau Pertagas. Nah, kami juga mengelola pipa Jargas, ini murni pipa polietilen ya, yang dibiayai oleh APBN, jadi sepanjang 6.322 km.
Nah, profil yang di bawah ini menunjukkan yang paling kiri bawah itu pemanfaatan gas bumi nasional. Jadi pengelolaan gas bumi nasional itu ada sekitar secara volume ada sekitar 6.140 BBTUD ya, di mana sebagian besar ini untuk kebutuhan industri 26%, kemudian ekspor LNG 23% ke beberapa negara seperti Korea, Jepang, Cina, ada untuk kelistrikan dan lain-lain. Nah, berapa besar untuk pemanfaatan niaga gas bumi oleh badan usaha? Ini tahun 2019 data kami ambil dari ESDN, ini sekitar 1065 BBTUD ya niaga. Itu 93%-nya market share oleh PGN, lainnya oleh badan usaha lain. Nah, kemudian ada pengangkutan, volume pengangkutan. Nah, bedanya apa pengangkutan sama niaga? Nah, kalau niaga ini PGN itu membeli gas ke supplier gitu ya. Kemudian mendistribusi atau menjualkan komoditas gasnya kepada pelanggan. Nah, kalau pengangkutan itu yang punya gasnya langsung ke buyer, PGN atau subholding gas hanya bertugas mengangkut ya, hanya bertugas untuk mengantarkan pipa dari supplier ke buyer. Itu volumenya 1930. Ini termasuk penyaluran gas dari Jambi ke Duri untuk oil lifting, kemudian ekspor ke Singapura melalui pipa gas dari Jambi melalui Batam. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya kurang lebih secara pie chart seperti ini. Secara volume 56,4% itu disuplai dari ConocoPhillips di Jambi ya, di blok koridor. Kemudian subholding hulu 24,3%. Subholding hulu ini subholding Pertamina yang lain yang bergerak di hulu. Kemudian non subholding hulu sekitar 19,3%. Nah, kemudian bagaimana profil pengembangan investasi PGN selama 5 tahun terakhir? Dan di sini terlihat ada peningkatan signifikan di 2018, ini ada kaitannya tadi seperti yang saya jelaskan di atas, akuisisi PGN terhadap Pertamina Gas ya. Nah, sebenarnya kecenderungannya sebenarnya slightly flat ya, investasi PGN untuk infrastruktur gas, tapi di sini ada peningkatan di 2020, ini beberapa proyek terkait revitalisasi, pipanisasi di Blok Rokan, kemudian ada LNG terminal di Jawa Timur, kemudian penyelesaian pipa Gresik Semarang di sini. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhan pelanggan dan realisasi pengelolaan gas bumi? Nah, di sini kalau kita lihat 6 tahun terakhir profil jumlah pelanggan PGN atau subholding gas sebagai berikut ya. Meningkat ini utamanya disebabkan oleh penambahan pelanggan dari sektor rumah tangga, ini sekitar 33,8%. Nah, ini cukup signifikan. Tadi Pak Nur menyampaikan Jargas ada 550 ya. Nah, di sini kurang lebih hampir sama. Ini mungkin masalah pencatatan atau versi pencatatan gitu ya. Nah, ini profil niaga subholding gas sebelah kiri slightly flat. Jadi sebelum Pertagas dan PGN bergabung ini sekitar di 800 BBTUD volume niaganya, kemudian ada tambahan sekitar 60 sampai 100 BBTUD karena penggabungan oleh Pertagas. Nah, ini terjadi penurunan di 3 tahun terakhir ini mostly karena ada gangguan supply terutama di Jawa Timur. Nah, ini profil pengangkutan gas, subholding gas tadi masih ada hubungannya dengan Pertagas. Ada peningkatan signifikan di tahun 2018. Kemudian berikut adalah profil porsi ya, profil pelanggan di PGN. Nah, ini secara jumlah porsi rumah tangga itu jumlahnya 99,1% terhadap total pelanggan PGN. Meskipun paling besar porsi pelanggan dari sisi jumlah, tapi volumenya hanya kecil ya. Pelanggan ini dari sekitar 800-an BBTUD, sekitar 5 sampai 6 BBTUD secara volume. Jadi meskipun jumlahnya banyak, tapi volume penyalurannya tergolong kecil. Nah, untuk segmen yang besar seperti ini distribusinya, jadi 9, jadi kebalikan ya. Tadi secara volume 99,1%-nya itu berasal dari pelanggan sektor pembangkit listrik. Kemudian nomor 2, chemical, food, keramik, gelas, dan lain-lain.
Nah, bagaimana profil konsumsi gas bumi di PGN? Nah, ini karena tadi temanya pandemi, saya coba tampilkan 3 tahun terakhir ya. Nah, memang dari sini kelihatan di 3 tahun terakhir ini 2021 saya ambil per Juni sesuai interim report PGN. Ini average sekitar 829,5 di 2019. Nah, memang annual trennya konsumsi gas itu selalu terjadi penurunan ya ketika memasuki Lebaran gitu. Jadi 2019 Lebaran sekitar Juni ini ada turun. Kalau Februari ini murni karena jumlah hari dalam 1 bulan ada turun. Nah, kemudian di 2020 biasanya sekitar turun berapa persen. Ini lebih dalam lagi, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, memang ada pengaruh pandemi terhadap konsumsi gas bumi di PGN. Kemudian ada sedikit new normal kemudian naik dan turun kembali sekitar bulan Mei. Namun di 2021 ada kenaikan sekitar 6,51 year on year ya dibanding 2020 secara rata-rata tahunan gitu. Nah, kalau kita breakdown ke per segmen atau sektor industri paling besar selain pembangkit ya, kalau pembangkit kita memang linkage sama PLN. Nah, ini sektor chemical nomor 2 ya, sektor terbesar itu memang terjadi penurunan ya. Nah, ini selain karena Lebaran juga faktor pandemi. Tapi rata-rata dari sekian banyak ini memang rata-rata rebound ya, kecuali industri pulp and paper ini belum menunjukkan peningkatan ya year on year. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana PGN melakukan investasi gas bumi, pembangunan infrastruktur. Nah, mungkin mirip dengan badan usaha lain ya. Jadi kami punya kerangka kurang lebih segitiga ini, kemudian di tengah didukung oleh regulasi. Apa aja? Yang pertama supply gitu ya. Supply ini kami sangat bergantung alokasi pasokan jangka panjang dengan harga gas yang terjangkau bagi end user gitu ya. Kemudian ada infrastructure, kemudian demand. Nah, dari 4 elemen ini kami sangat didrive oleh faktor demand ya. Tadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Pak dibangun dulu pipanya? Misalkan tadi menghubungkan Kalimantan sama Jawa. Ya sebenarnya dari elemen ini yang paling kami sangat concern ya, ketika demand-nya mampu ya, tadi economic of scale-nya masuk, ini biasanya ngikut ya. Infrastruktur bisa kita cari jalan terbaik untuk mendeliver komoditasnya dari titik supply. Supply juga saat ini kita juga, maksudnya PGN Holding Gas mengoperasikan beberapa terminal LNG sehingga bisa tidak tergantung dengan lokasi sumber gas konvensional. Nah, tentu saja regulasi yang mendukung ya, karena memang bisnis gas ini monopoli alamiah ya. Kami juga dibatasi secara regulasi, baik itu aturan teknis maupun komersial ya, secara harga gasnya. Jadi kalau 4 ini tidak koheren, bisnis gas ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kembali ke tema diskusi kita pada siang kali ini, apa saja tantangan yang dihadapi badan usaha seperti PGN. Nah, ini yang pertama terkait regulasi ya. Ini kalau kita lihat ini analisa eksternal dari perspektifnya PGN. Ini ada paling tidak ada 2 regulasi. Memang bagi PGN ini tantangan lah ya, karena dalam Kepmen 89 ini terkait pengaturan harga gas bumi untuk 7 industri tertentu ya. Salah satunya ada pupuk, oleochemical, petrochemical, kemudian gelas, kaca, keramik, dan sebagainya. Nah, ini memang kami sangat mendukung. Pak Heru, excuse me Pak, 2 minutes Pak. 2 minutes, siap. Ya. Dan segi regulasi seperti ini, tantangannya, ini tidak terkait secara langsung dengan pandemi ya. Kemudian kami juga menerima penugasan pemerintah untuk menyediakan LNG ke beberapa pembangkit PLN ya, tersebar di 56 lokasi di Nusantara. Ditambah lagi saat pandemi ini memang terjadi tadi ya, ada indikator konsumsi gas turun. Nah, ini ada indikator GDP growth juga minus ya.
Nah, ini mempengaruhi kami untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Nah, ini ada juga permasalahan travel restriction. Jadi beberapa calon pelanggan kami yang berkeinginan untuk konversi ya dari bahan bakar lain ke gas, ini juga ada beberapa yang terkendala masalah travel restriction. Jadi beberapa teknisi maupun peralatan ini terkendala kedatangannya dari kota, contohnya di Tiongkok ya, rata-rata berasal dari Tiongkok gitu. Jadi memang secara pandemi mempengaruhi untuk proses pengembangan jaringan infrastruktur gas. Kemudian beberapa segmen pelanggan itu batal berlangganan Pak, karena rendahnya demand mereka ya. Pertama terjadi di pelanggan kecil ya, di sektor kami sebenarnya Horeca, hotel, restoran, kafe. Jadi memang PPKM, PSBB kemarin mereka sebelumnya berminat untuk berlangganan, pada saat masuk pandemi banyak yang mundur ya, karena kan berlangganan gas ini tidak seperti LPG ya. Kalau LPG bisa disimpan ya, kalau gas karena kami juga sudah investasi dan sudah mengeluarkan biaya, jadi ada biaya minimal lah per bulannya. Nah, bagaimana kami mengatasi itu? Kami juga coba mengintegrasikan rantai pasok ya, supply chain antar Pertamina Group. Jadi ini untuk alasan cost efficiency. Kalau sebelumnya dengan Pertagas itu masih terpisah ya sendiri-sendiri. Contoh saat ini kami mengkoneksikan beberapa fasilitas infrastruktur di Bitung ya. Jadi sehingga beberapa pelanggan kami di daerah timur di Karawang itu bisa mensuplai menerima gas dari Jambi dengan interkoneksi ini. Jadi kami tidak perlu membangun infrastruktur baru untuk menuju ke Karawang. Kemudian tadi sejalan dengan Pak Nur sampaikan, kami juga mengembangkan Jargas hingga 4 juta sambungan rumah tangga. Ini sesuai dengan tujuan tadi untuk mengurangi subsidi LPG ya. Dan juga untuk potensi pengembangan IKN. IKN ini ibu kota negara baru. Nah, kami juga dari sisi proses bisnis juga mencoba melakukan digital transformation keproyekan ya. Beberapa kami coba proses bisnisnya transform dari manual, paper gitu, menggunakan aplikasi, menggunakan mobile system gitu ya. Kemudian pandemi ini juga mendesak atau mendorong kami juga melakukan tracking pekerja ya di lapangan melalui pengembangan HCC system, karena ini selain proyeknya selesai, kami juga ditarget proyeknya aman dan selamat. Nah, pandemi juga merubah cara kami bekerja untuk mengembangkan infrastruktur dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Nah, ini beberapa case, contoh kemarin di pemasangan instalasi rumah tangga, banyak yang tertunda pemasangannya karena memang kami tidak bisa masuk ya, karena PPKM dan ada pembatasan masuk ke wilayah tertentu dan rumah tertentu, sehingga untuk meningkatkan trust level rumah yang kami pasang, kami menerapkan protokol kesehatan ketat. Saya pikir itu Pak Ahmad dan para peserta webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, waktunya pas, lewat sedikit 2 menit. Bapak Ibu, khususnya tadi saya intip sekilas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heru paralel ya. Kita melihat bahwa PGN basically tadi lihat bahwa tata kelola infrastruktur, infrahilirnya sampai ke cakupannya banyakkan SSWJ yang dituju. Kemudian satu hal, sejak blendingnya akuisisi dengan Pertagas belum ada kelihatan ada tambahan infrastruktur, Pak. Jadi dari 10 ribuan kilometer tersebut, sepertinya hanya 2.000 sekian datangnya dari Pertagas Niaga. Akhirnya mungkin ini menjadi bagian daripada diskusi kita. Tadi saya lihat pertanyaan beberapa Q&A yang masuk, mereka juga menanyakan hal-hal seperti itu. Lalu Bapak juga mengatakan bahwa sektor rumah tangga yang meningkat sekitar 33%, sedangkan industri tidak kelihatan bahwa itu ada penambahan. Artinya pemakaian solar bertambah, bukannya gas bertambah. Ini harus hati-hati, karena kita itu banyak ekspor, harusnya kita lebih go green daripada hitam.
Apalagi kita ada kasus carbon black segala macam yang presiden sekarang lagi di luar negeri. Jadi ini beberapa kriteria gas yang perlu kita uber. Apakah mungkin secara overall industri itu akan berubah dari yang namanya solar menjadi gas? Apalagi tadi ada singgung sekilas mengenai IKN baru. IKN baru kan pasti pakai LNG, Pak. Karena kan paling dekat di situ kan sumber daya yang paling gampang kan LNG. Apakah industri ke depan bisa ada masuk ke LNG selain CNG yang kita belum benar-benar optimalkan? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk sekitar 60, nanti pertanyaan akan berkisar situ ya Pak Heru, kita diskusi ya Pak. Monggo sekarang kita masuk supaya waktu. Persilakan Pak Novias Pak ini, apakah jalan tol pipanya bisa nebeng Pak? Persilakan Pak Novias. Ini Baik. jalan tolnya banyak soalnya Pak, di Sumatera sampai kemana-mana ini, Jawa Sumatera, apa kita bisa nyambung nggak ini Pak lewat pipa pinggir, daripada dulu kan mau lewat jalur kereta api nih Pak. Jadi ini tol kan udah mantep nih Pak, infrastrukturnya. Monggo Pak Novias. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, juga saya sapa para narasumber kita, Pak Nur, Pak Heru, Bu Pekce, Pak Alek, dan tentunya para peserta webinar yang saya hormati juga. Mungkin utama karya kita akan coba tampilkan. Jadi mungkin saya kasih judul lah, inovasi pemanfaatan gas dalam mendongkrak ekonomi nasional pasca pandemi. Jadi ada beberapa keyword yang coba saya sampaikan. Next slide, Mas. Lanjut aja, tadi udah jelasin. Next. Nah, jadi saya bicara sedikit tentang overview utama karya, karena kadang-kadang mungkin banyak yang belum tahu secara lebih jelas. Jadi utama karya 100% milik negara sebagai BUMN. Kita punya 3 anak usaha yang bergerak di infrastruktur, HK Aston, dan juga HK Riltindo dengan beberapa anak usahanya. Lanjut. Nah, ini mungkin beberapa proyek yang utama karya sudah kerjakan ya. Jadi kita memang banyak mengerjakan di jalan tol, tetapi kita tidak hanya di jalan tol, kita juga mengerjakan jembatan-jembatan di Papua, kemudian kita juga beroperasi di Timur Timur, kemudian kita juga saya kira salah satu terlibat di proyek jembatan Suramadu ya, yang besar saya kira. Untuk di gas kita beroperasi juga ada proyek di Lawe-Lawe Refinery Facility. Next slide. Nah, ini mungkin yang menarik tadi Pak Ahmad sudah sampaikan. Jadi kalau beberapa menyampaikan bahwa utama karya sedang mengerjakan jalan tol, mungkin saya pada kesempatan ini mau menyampaikan lebih. Jadi sebenarnya yang sedang dibuka ini adalah koridor ekonomi, jadi tidak sekedar jalan tol. Karena dengan nanti terbangunnya koridor ekonomi dari Bakahuni sampai Banda Aceh, tentunya akan banyak sekali opportunity untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Salah satunya saya kira gas ya, di mana untuk penempatan jalur pipa gas biasanya kan menjadi problem. Nah ini saya kira akan terbuka peluang untuk pemanfaatan koridor jalan tol sebagai salah satu percepatan penggunaan jaringan gas di Pulau Sumatera khususnya. Next slide. Nah, ini adalah mungkin proyek-proyek kami yang memang related sama diskusi topik kita siang ini. Jadi kami banyak mengerjakan proyek jaringan gas bumi di Cilegon, Surabaya, Deli Serdang, dan sekarang yang jalan ada di Bojonegoro Lamongan dan juga Mojokerto Jombang. Sedangkan untuk proyek-proyek pembangkit yang menggunakan gas, kami sudah mengerjakan PLTU Grati 405 MW, 450. Kemudian kami juga sudah mengerjakan PLTGU Riau 275 MW. Ini. Kemudian yang ongoing sekarang kami sedang mengerjakan PLTGU Tambak Loro 800 MW dan PLTGU Muara Tawar 650 MW. Jadi secara dominan memang kami ini istilahnya Pak Nur perintahkan kerjakan apa, SDM kami kerjakan, Pak Heru minta apa, ya kami kerjakan. Kami yang mengerjakan istilahnya ini. Jadi kalau tadi pembicara 2 ini adalah konseptor dan maunya bagaimana, utama karya ini istilahnya ya kami yang akan mengerjakan, mewujudkan mimpi-mimpi tadi. Termasuk tadi kami menyediakan juga sebenarnya jalan tol di Sumatera yang tentunya nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan gas dan juga hal-hal yang lain. Next slide. Ini untuk yang proyek yang sedang kami kerjakan, jadi kami sedang mengerjakan saat ini jaringan gas, tadi kita banyak diskusi jaringan gas, jadi kami mengerjakan jaringan gas di Jawa Timur, jadi dari di Lamongan, Bojonegoro, kemudian di Mojokerto dan Jombang.
Ini dengan kira-kira total 16 ribuan dan 17 ribu. Saat ini alhamdulillah progres sudah mencapai 94%. Jadi memang jaringan gas ini, kalau tadi saya sempat diskusi dengan manajer proyek, ini terus terang ditunggu-tunggu Pak Nur. Jadi istilahnya saya tanya ke manajer proyek dan tim, bagaimana tentang pendapat masyarakat tentang jaringan gas ini. Wah Pak, ini istilahnya buat masyarakat di daerah ini adalah improvement yang sangat berarti buat mereka. Jadi jaringan gas ini ternyata sangat terasa manfaatnya untuk mereka, dan juga mungkin ada beberapa clue ya tadi saya juga bicara, karena kalau kami mengerjakan jaringan gas biasanya memang yang paling concern adalah soal perizinan. Jadi perizinan ke PUPR, kemudian ke balai besar sungai, karena tentunya juga ke perhutani. Biasanya perizinan ini yang kadang-kadang membuat prosesnya agak mungkin tersendat. Tapi insya Allah saya kira dengan tekad pemerintah dan semua sinergi, tadi saya juga lihat di kata kuncinya dari pembicara sebelumnya, kita perlukan, kita akan bisa melakukan terobosan yang lebih baik. Slide selanjutnya. Ini juga salah satu mungkin metode yang kami gunakan. Jadi memang secara umum untuk jaringan gas ini kita menggunakan tenaga manual ya. Artinya lebih banyak untuk teman-teman di lapangan itu memberdayakan masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemik ini. Tapi untuk kasus-kasus khusus di mana katakanlah jaringan gas ini harus menyeberang sungai dan lain-lain, kami menggunakan sistem ini. Jadi horizontal direction drilling. Ya, dengan metode ini kita tidak perlu melakukan penggalian terbuka. Jadi contoh kalau kita melewati sungai atau jalan yang tidak bisa dibongkar, ini adalah teknik-teknik yang kami gunakan dalam pelaksanaannya. Slide selanjutnya. Oke. Ini saya kira tadi sudah dibahas, dan saya kira saya mencoba sebenarnya ngambil beberapa data dari McKinsey, tapi tadi Pak Nur, Pak Heru udah lebih advance, dan saya lihat ini semua inline nih. Jadi kalau saya baca-baca berita ini kan PDB turun, permintaan energi turun, pertumbuhan gas juga turun dari 5,6 sampai 1,4. Kemudian juga serapan LNG turun, jadi semua memang dalam kondisi pandemik ini terkonfirmasi memang turun. Tadi juga saya kira Pak Nur, Pak Heru juga sudah konfirmasi. Next slide. Ini saya kira, tapi ke depan kita optimis bahwa gas alam ini kan menguasai 22% dari bawaran energi, yang saya lihat tadi, dan 24% untuk tahun 2050. Nah, harapannya tentunya pemakaian gas di Indonesia akan meningkat. Walaupun tadi saya waktu Pak Nur cerita total demand dari 2020-2030 kok sama ya Pak Nur ya tadi 5.792, kemudian di 2030 5.428. Jadi more or less 10 tahun kok hampir sama. Ini saya kira jadi tantangan kita bersama untuk benar-benar melakukan terobosan. Next slide. Untuk pemulihan saya kira kalau insentif ini di bagiannya Pak Nur dan kementerian, nah mungkin pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi kalau para pengamat ini McKinsey yang bilang, ini ada yang bilang pengiriman LNG skala kecil, penyebaran kontainer antar moda yang dapat dipindahkan dengan mudah, ini mungkin juga salah satu upaya untuk peningkatan penggunaan gas. Tapi kalau saya mungkin karena kita banyak mengerjakan pembangkit dan juga jaringan gas, saya kira pengembangan jaringan gas secara lebih masif ini mungkin akan bermanfaat dan juga dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Kemudian kalau melihat jaringan gas, kenapa menjadi fokus? Tentunya karena harganya lebih murah dibandingkan LPG dan kompor listrik. Tetapi juga kalau saya coba baca, ini penghematannya luar biasa nih. Saya lihat dari data 297,6 miliar per tahun yang akan bisa di-saving kalau jaringan gas ini bisa sukses lah. Ini jadi saya coba datanya. Tapi memang tantangannya investasi infrastrukturnya cukup mahal. Jadi saya coba lihat data dari Bappenas juga kebutuhan pendanaannya sampai mungkin tadi sudah di-tes di tempat Pak Nur sekitar 6 triliun. Tapi kalau secara keseluruhan dari Bappenas saya lihat ada angka 38,4 triliun. Di mana terbagi APBN yang 4,1, kemudian dari BUMN ada 6,9, dan ada KPBU nih yang menarik nih untuk bahan diskusi kita. KPBU dari data Bappenas yang saya catat di sini tadi baru lihat kebetulan 24,7 triliun. Nah ini saya kira
juga menarik jadi konsep KPBU ini untuk jadi bahan diskusi. Di sisi lain, saya juga memberikan tantangan untuk peningkatan TKDN ya. Jadi jaringan gas ini kalau kita lihat kan kebanyakan juga beberapa masih produknya impor. Jadi metering, kemudian juga regulator. Ini rasanya kita sudah bisa melakukan peningkatan lah supaya proses jaringan gas ini nantinya TKDN-nya lebih tinggi. Dan saya mengapresiasi juga siaran persnya dari tempatnya Pak Nur nih, tanggal 11 Maret 2021, ada roadmap khusus untuk peningkatan TKDN ini. Terima kasih Pak Nur untuk ini. Terus selanjutnya, nah ini juga saya share sedikit inovasi pemanfaatan sumber daya gas. Next slide. Jadi mungkin ini adalah salah satu unit riset kami di Hutama Karya. Jadi mungkin dalam kondisi pandemi ini terus terang kan memang masalah sampah biomedis ini menjadi problem yang cukup mengkhawatirkan. Nah, kami kemudian dengan capability EPC tadi kemudian mencoba membuat satu unit incinerator yang merupakan produk Hutama Karya beserta mitra untuk menjawab tantangan tadi. Slide berikutnya. Ini kira-kira unit yang kami sudah selesaikan. Jadi unit ini 100% produk dalam negeri, gitu. Sekarang sedang dalam proses untuk persiapan sertifikasi. Dan sekali lagi dengan tagline sinergi, kami saat ini sedang bersinergi juga dengan PGN. Jadi PGN yang akan supply gasnya. Jadi ke depan tentunya jika permasalahan limbah biomedis ini dapat terselesaikan secara tidak langsung juga mungkin peningkatan penggunaan gas melalui incinerator berbahan bakar gas ini akan menjadi salah satu utilisasi dari gas yang ada. Oke, next slide. Ini sedikit untuk timeline kami dalam pengembangan Hycon incinerator ini. Jadi kedepannya tentunya setelah dilakukan sertifikasi ini akan menjadi diimplementasikan secara komersial. Jadi pengembangan teknologi ini sebenarnya juga mendorong kita untuk memastikan bahwa sebenarnya kita mampu. Jadi istilahnya untuk menjawab tantangan TKDN. Jadi kami berharap juga untuk jaringan gas ke depan yang saat ini kita mungkin masih banyak memakai produk dalam negeri. Pada saat kita nanti sudah mulai mencoba membuat manufacturing regulator, metering dan lain-lain, kita diberikan kepercayaan sehingga industri dalam negeri bisa tumbuh dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Next slide. Kami juga saat ini bekerja sama dengan salah satu founder Lentera Bumi Nusantara. Mungkin teman-teman yang ikuti webinar ini kenal dengan Ricky Ellison. Jadi dulu Pak Ricky Ellison ini yang mendesain juga mobil listrik di awal-awal zamannya Pak Dahlan Iskan. Tapi saat ini beliau lebih fokus di pengembangan renewable energy. Nah, yang kami lakukan di sini adalah incinerator ini yang panas tersisanya akan kami konekkan terus sehingga akan dia menjadi dikonversi melalui boiler, turbin, dan generator menjadi energi listrik. Jadi ini adalah proses yang kita lakukan 100% made in Indonesia. Nah, kami harapkan terobosan-terobosan seperti ini bisa menjadi juga cara peningkatan TKDN. Dan tentunya Hutama Karya juga siap jika mungkin nanti dari tempatnya Pak Ahmad ya, mungkin di industri pengguna gas bumi diperlukan alat peralatan-peralatan yang ingin diproduksi. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Next slide. Mungkin sebagai kesimpulan, saya kira memang pandemi COVID menimbulkan penurunan terhadap permintaan gas, gitu. Kemudian diperlukan langkah untuk pemulihannya yang sudah dibawakan tadi. Nah, kalau dari kami tentunya sebagai salah satu kontraktor dan juga investor di jalan tol, sinergi sangat diperlukan oleh para pihak sehingga peningkatan penggunaan gas bumi dan juga peningkatan jaringan gas rumah tangga yang sudah ditargetkan pemerintah dapat tercapai. Hutama Karya turut berkontribusi dalam pemulihan dan pengembangan pemanfaatan gas di Indonesia, di mana Hutama Karya telah membangun infrastruktur jaringan gas, kami juga membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap di beberapa wilayah Indonesia, dan kami juga menginisiasi untuk penciptaan Hycon incinerator yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan peningkatan gas ke depannya. Demikian dari saya Pak Ahmad, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak
Wah, ternyata Pak Novias, kita baru tahu bahwa Utama Karya itu di pola pikir kita dari dulu di dunia usaha cuma jalan tol tuh Pak. Jadi jalan dan lain sebagainya. Ternyata Bapak punya infrastruktur secara darat, selatan sampai ke utara, Bakahuni sampai ke Aceh sudah tersambung. Ini sebetulnya bisa kita pakai nih di segala infrastruktur apapun ya. Sebetulnya kalau para BUMN ini benar-benar dalam satu burung Garuda itu nyambung semua itu Pak, terbangnya jadi ke atas tuh Pak. Iya. Jadi dari Aceh sampai ke bawah nih, sampai ke Bakahuni, sampai dari titik Jawa Barat sampai ke Jawa Timur ujung, ini industrinya very powerful nih Pak. Lagi tadi Bapak lihat nih, kita lihat bahwa presentasi Bapak di Jatim juga ada ongoing mengenai jaringan-jaringan, kemudian Bapak juga ahli di PLTGU, lalu dari sisi LNG juga kelihatan ada small scale transportation, antar moda, kemudian ISO tank, ini lengkap banget ini. Webinar ini ya, saya titip buat Tarsus, supaya nanti apa yang disummary-in kita bisa jadikan sebuah fokus discussion group yang lebih mendalam lagi supaya posisi industri dan dunia usaha itu bisa menikmati. Karena Jargas itu kelihatan juga Pak dari KPBU, kalau tadi di Bappenas ada 24 triliunan, sedangkan pemerintah kan APBN cuma 4. Jadi kita harus buka selebar-lebarnya, apalagi infrastrukturnya udah jadi, harapannya supaya kita semua bisa menikmati nih Pak. Thank you Brani Pak. Ini Sama-sama Pak Ahmad. the most narasumber yang saya baru tahu nih Pak Novias. Pak Nur, ini incorrelated ya, itu ESDM yang kita selalu pegang bahwa itu apa yang menjadi bagian daripada infrastruktur ini. Wah, tadi Pak Nur udah sampaikan, kemudian hilirnya di PGN juga udah yakin banget, ditambah ini infrastruktur daratnya ini, udah keren juga ini Pak. So we have the last one narasumber, Pak Alex mungkin bisa go ahead last one Pak, supaya apa yang bisa kita beli dari Bapak ini, supaya posisi industrinya juga bertumbuh, investmentnya harus datang Pak. Jangan jualan aja Pak, investmentnya bawa sini Pak. Supaya Indonesia Raya bisa mendapatkan semuanya. Go ahead Pak Alex, time is used 15 menit ya. Silakan Baik, Pak. terima Silakan. kasih. Ya, oke. Selamat siang menjelang sore kepada panelis yang terhormat, kepada Pak Awe, kepada peserta. Saya perwakilan dari Borus, karena harusnya Miss Kang Pekce yang mempresentasikan, cuman karena ini dalam bahasa Indonesia, jadi saya mengambil alih. Borus mau sharing untuk best practice tentang transmisi dan distribusi gas menggunakan polyethylene. Siapa sih Borus? Ya, seperti yang Pak Awe tadi informasikan, Borus itu adalah joint venture antara Abu Dhabi National Oil Company atau kita panggil ADNOC dari Uni Emirat Arab dan Borealis dari Austria. Jadi gabungan sumber daya alam dari Timur Tengah dengan teknologi dari Eropa, lahirlah Borus. Kita punya 3.000 karyawan global, corporate headquarter di Singapura, dan production 100% di Abu Dhabi. Untuk saat ini kita masih pegang rekor sebagai petrochemical kompleks yang terbesar di dunia dengan kapasitas 4,5 juta ton PP dan PE, polypropylene dan polyethylene. Akhir tahun ini kalau tidak ada halangan, rencana kita tambah 1 line lagi PP, itu jadi total 5 juta ton per tahun. Kemudian kita juga fokus di innovation. Kita bangun innovation center di Abu Dhabi, dan kita juga ada application center di Shanghai untuk mendukung development dan pengembangan produk
polipropilen dan polyethylene. Borus di Indonesia sudah cukup lama. Sebelum Borus berdiri, Borealis Eropa juga sudah bertransaksi, berbisnis di Indonesia, dan kita masuk ke industri infrastruktur cukup banyak, dari mulai pipa air minum, pipa gas yang seperti kita ketahui, kemudian di konstruksi, termasuk di dalamnya itu geomembran, spiral pipe, dan industrial. Seperti yang saya informasikan di awal, kita salah satu pemain terkemuka untuk steel pipe coating untuk transmisi minyak dan gas. Untuk kali ini kita fokus di PE, polyethylene, untuk distribusi gas. Seperti yang dipresentasikan sama Pak Nur di awal, gas itu di awal dari mulai sumbernya dengan tekanan yang sangat tinggi, biasanya menggunakan pipa baja. Seperti yang kita ketahui, baja mudah korosif dan di coating dengan plastik. Kemudian turun ke pressure station 2, tekanan antara 7 sampai 10 bar, itu biasanya menggunakan PE 100, standar dunia PE 100 T-compound biasanya warnanya orange. Kemudian terakhir itu ke industrial dan pengguna, itu tekanannya di bawah 4 bar biasanya, itu menggunakan PE 80. Dan Borus sudah bisa supply dari hulu sampai hilir, sampai ke koneksi ke perumahan. Itu yang sudah dilakukan Borus dari awal kita untuk mensupport industri transmisi dan distribusi gas di Indonesia. Ini data kita dapat dari Advantika. Advantika ini studi tentang penggunaan gas dan transmisi gas dari mulai tahun 1990-an, itu hampir seluruh dunia itu sudah merubah transmisi gas dari, yang saya maksudkan transmisi untuk dari pressure 2 sampai ke hilir, itu menggunakan polyethylene. Dan ini diperkuat ketika terjadi gempa di Kobe tahun 1995, dan terbukti kalau menggunakan pipa PE itu tidak ada breakage, tidak ada retak di sambungan ataupun pipa. Ini sangat penting bagi industri gas, terutama untuk negara-negara yang rawan dengan gempa bumi. Ini presentasi yang sangat penting kalau menurut saya. Kita bicara lifespan pipa, masa pakai pipa. Biasanya pipa itu didesain untuk bertahan lebih dari 50 tahun. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pasti pengguna, pemilik proyek. Dalam hal ini adalah pemerintah atau kementerian, memastikan kalau kualitas dari produk yang dibeli, apalagi ini menggunakan dana PPN, itu sesuai dengan spesifikasi. Nah, resin producer seperti Borus, kita cuma bertanggung jawab berapa bulan pada saat kita produksi. Kemudian kita jual ke pabrikan pipa, mereka memproduksi pipa, salah satunya misalnya Pegasol, anak perusahaan PGN, kemudian ke installer, seperti contohnya Hutama Karya. Setelah selesai, commissioning, beres, jalan, diserahkan kembali ke pemerintah atau holding untuk dioperasikan. Kalau ada kerusakan, yang bertanggung jawab adalah pemilik proyek. Nah, apa perannya Borus dalam hal ini? Kita memastikan kualitas itu dari awal. Apa yang distandarkan internasional berdasarkan ISO 4437
itu harus dipenuhi. Minimal ada 6 kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan kualitas pipa terbaik, terutama pipa gas. Satu, kita selalu mempromosikan pre-compound. Pre-compound artinya apa? Sudah 100% material yang kita jual siap pakai untuk dibuat pipa ke pabrikan pipa. Kemudian kita harus memenuhi standar ISO 9080, di mana mempersyaratkan 10.000 jam tes. Kalau kita konversikan itu kurang lebih 1 tahun. Apapun perubahan dari material di dalamnya yang kita robah dari supplier A ke supplier B, itu kita harus tes ulang selama 1 tahun. Dan kita tidak boleh jual material yang kita ganti komponen di dalamnya. Kemudian UV stability, persebaran pigmen, pigment dispersion, kemudian mechanical properties seperti rapid crack propagation sama slow crack growth. Semua hal ini penting, harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan kualitas produk. Ini ada contoh studi, memang saya tidak taruh warna kuning di sini. Ini campur, material dicampur, setelah kita uji lab mikroskopis, beberapa hal sangat-sangat kritikal yang kita perhatikan. Pertama, penyebaran pigmennya tidak merata. Waktu di welding, karena penyebaran tidak merata, ada titik lemah, sehingga itu menimbulkan poin untuk kerusakan. Berikut juga mechanical properties, seperti salah satunya adalah elongation. Ini studi kasus yang kita ambil dari India dan China, negara yang menurut saya itu mendekati dengan Indonesia dari sisi keinginan pemerintahnya untuk mengkonversi, memaksimalkan clean energy. India cukup berhasil untuk mengkonversi dari LPG ke gas, dan mereka memang agak sedikit beda dengan negara kita, di mana mereka tidak terpisah dengan pulau, jadi mereka bisa sambung pipa dengan baik. Ya, dari pemerintah India, mereka mempersyaratkan sangat ketat untuk material itu harus memenuhi persyaratan ISO 4437. Dan Borouge berperan aktif di India. Kita dominan supplier untuk pipa kuning dan orange sampai saat ini. Sama halnya dengan China. China mengembangkan proyek seperti Jargas, itu sangat luar biasa. Mereka start dari 2017 sampai sekarang, perkembangannya sangat-sangat besar. Dan minggu lalu saya ada conference dengan salah satu pemakai gas. Mereka cukup besar. Satu perusahaan gas itu konsumsi sekitar 100.000 ton material untuk dikonversikan menjadi pipa di sepanjang Cina. Sama, mereka juga mempersyaratkan untuk compound, fully compound, dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Nah, untuk memastikan kualitas, apa yang dibeli, apa yang dihasilkan, itu sesuai dengan standar. Borouge juga menawarkan salah satu program free of charge, kita sebut ini fingerprinting. Jadi pipa di lapangan tinggal dipotong kira-kira 1 meter, kemudian dikirim ke kita akan tes di lab apakah ini material 100% PE 80 sesuai dengan standar kita, sesuai dengan kualitas yang kita janjikan atau tidak. Ini biasanya additional offer yang kita berikan ke guest owner. Salah satu Alex, contohnya, sorry. ya. Time 2 minutes, Pak.
Oke, Pak. Oke. Terakhir, seperti di awal saya sebutkan steel pipe coating, kita berperan serta untuk banyak proyek oil and gas di Indonesia untuk steel pipe coating. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa diskusi, ya. Konklusi yang saya bisa sampaikan, satu, polyethylene material itu cocok untuk aplikasi gas, baik itu transmisi dan distribusi, asalkan sesuai dengan standar dan pengawasan quality yang baik. Kedua, kita mempromosikan pre-compound lagi sesuai dengan standar ISO 4437 dan EN 1555. Ketiga itu kita sebut salt and pepper, itu artinya resin plus aditif yang lain untuk jadi pipa itu ada risiko. Keempat, kita berkomitmen untuk mensuplai PE pipe yang berkualitas, yang sesuai dengan spesifikasi berdasarkan teknologi yang kita punya. Saya rasa itu, Pak. Untuk lebih lanjut bisa hubungi kita di email address, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Bapak. Ini mau saya tanya sebentar sebelum kita masuk ke Q&A, Pak. PPPA sama polyolefinnya ADNOC ini, apakah petrokimia yang mendekati seperti kita punya petrokimia yang sudah ada di Indonesia, TPPI, ataupun yang istilahnya petrokimia ya, secara overall seperti Chandra Asri dan lain-lain ya. Apakah ADNOC ini juga bagian daripada petrochemical? Oke, ADNOC sendiri itu mother company-nya, Pak. Jadi seperti Pertamina-nya Uni Emirat Arab. Borouge itu anak perusahaannya subholding-nya dari ADNOC. Ya, yang Austria? Austria itu joint venture-nya. Jadi kerjasama saham, ADNOC invest 50%, plus Borealis Austria invest 50%, terbentuklah Borouge, Pak. Nah, itulah waktunya Borouge mesti bawa ke Indonesia ini. Karena kita perlu sekali dan banyak sekali PPPA yang ada di sana. Berarti jangan lagi nanti kita seperti Aramco, belanja-belanja nggak pernah invest. Bahaya juga ini. Saya sangat berharap, Pak. Investmentnya harus dibawa ini. Mesti ada tim khusus yang ngomong sama ADNOC ini. Karena Timur Tengah kan uangnya lumayan. Harusnya dibawa ke sini. Nah, ini yang perlu ya. Nanti alamatnya perlu kita catat, karena saya juga pengurus Kadin Indonesia. Nanti saya akan coba tanya ke Pak Alex supaya kita bisa bring investment ke sini. Supaya kita nggak usah susah-susah ini pipa-pipa di sana-sini, dan itu kan coatingnya cukup bagus ya. Apalagi tadi kan banyak yang polyethylene semua kan. PE kan, PP dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak Alex, para narasumber. Dan kita itu hari ini luar biasa, Pak. Kita ada sekitar 300 peserta. Kemudian kita ada 100 pertanyaan. Most likely pertanyaannya itu ada di KPBU-nya Jargas, kemudian ada di infrastruktur backup-nya pemerintah, pertanyaannya, sama digital platform untuk infra connection. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya lihat tidak bersamaan, tapi yang paling satu yang saya lihat adalah koneksi infrastruktur yang disebut Jawa Sumatera itu sudah maksimal belum, sudah optimal belum, itu pertanyaan yang sudah banyak di Q&A. Mungkin bisa di summary sama panitia, then we can start diskusi. Nah, yang saya lihat di sini ada yang tujukan ke Pak Nur, Pak, dari Aceh ini, Pak, karena Bapak tadi sudah menggambarkan banyak sekali. Pertanyaan singkatnya adalah bagaimana Kementerian ESDM menyikapi harga gas dunia
yang cenderung meningkat, dan apa jaminan pemenuhan pasokan bagi industri gas di Indonesia? Ini buat Pak Nur nih Pak. Ini pasokan dan ini. Lalu dari PT Perkebunan Nusantara, ini menanyakan gas alam berbentuk, cuman tidak tuju kemana-mana, jadi semua narasumber kita. Izin bertanya, gas alam terbentuk dari organisme yang telah lama mati dan telah diketahui juga minyak bumi berbentuk dengan cara yang sama. Bagaimana cara mengetahui organisme apa yang membentuk gas alam dan minyak bumi, Pak? Bagaimana membedakan gas alam konvensional dan non-konvensional? Ini mungkin SDM kali, Pak, ya? Karena ini teknikal banget, Pak. Pak Nur, ini teknikal banget nih, Pak Nur. Ini semua ke Pak Nur nih, Pak. Satu lagi dari Universitas Juanda Bogor, Andis Farida. Seberapa yakin Bapak dengan sasaran program yang Bapak buat? Lalu bagaimana jika sasaran yang Bapak pilih itu kurang tepat? Apakah sasaran program tersebut diganti atau ditambahkan? Ini akademis nih, Pak, tanyanya. Jadi programnya diganti, apa regulasinya yang diganti nih Pak maksudnya ini. Ini Pak Nur semua ini Pak, banyak banget Pak. Karena mereka tahu SDM very important for us Pak ini. Ada lagi dari konsultan geoteknik Pak Faisal. Berapakah target keseluruhan pembangunan induk jaringan transmisi 2020 ke 2030 tahun depan? Hingga saat ini berapa persen yang sudah tercapai, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana mengatasi kendala agar bisa kejar 100% Pak, ini pipanisasi. Ini Pak Nur Pak. Pak Nur lagi nih Pak. Pak Nur banyak banget nih Pak, SDM Pak nih. Ini dari Hendrik STT Mitra. Terkait pembangunan jaringan gas di kota, bagaimana perhitungan atau proyeksi efisiensi pendanaan pembiayaan infrastruktur, apa benefit yang signifikan agar tertarik menjadi bagian ekosistem percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi nasional. Ini mungkin standar juga pertanyaannya. Dan saya lihat untuk Pak Novias dari PT Putragaya Wahana, Pak Rusdiansah. Pak, di masa pandemik saat ini bagaimana HK pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan non-target? Semua bukannya udah target, Pak, ya? Yang mungkin sebelumnya segalanya serta dibatasin, baik itu barang maupun pergerakan antar kota. Ini mungkin pertanyaannya agak mesti dijawab Pak, apakah dalam pengguna gas atau jalan tol ya nih Pak. Pak Alex ini jualan nih Pak, satu buat Bapak ini dari Pak Faisal. Apa yang menjadi keunggulan pipa gas berbahan polietilen produksi boras dibandingi pipa baja? Nah itu tadi sama seperti saya tanya, baja sama pipa lain itu pengelolaan limbahnya gimana Pak itu? Ditanya sama mereka. Lalu yang lain saya pikir sama Pak, pertanyaannya mirip-mirip yang seperti tadi saya katakan Pak. Infrastruktur backup pemerintah ini hampir semuanya tanya Pak. Selama pandemik ini infrastruktur secara overall, apakah pemerintah siap Pak? Apakah sudah ada di Bappenas sebagai APBN, apa dari dunia usaha? Itu pertanyaannya. KPBU juga Pak, apakah sudah bisa diimplementasikan? Berarti ini banyak yang tertarik nih Pak, KPBU nih Pak, Jargasnya Pak Nur. Mungkin itu Pak, dari seluruh pertanyaan yang mirip-mirip kita summary, antara lain seperti itu Pak. Monggo Pak Nur, baik, bisa kasih overall apa supaya pertanyaannya bisa kita penuhi Pak, monggo Pak. Siap, terima kasih Pak Ahmad Wijaya dan terima kasih kepada para partisipan yang sudah menanyakan berbagai hal yang yang berat, tapi kami melihat antusiasme daripada para
para stakeholders di sini Pak ya. Jadi kami sangat appreciate dan tentunya akan semakin optimis dalam pembangunan. Mungkin saya jawab pertanyaan yang tadi tentang planning tadi Pak ya, dari Universitas Juanda Bogor tadi. Seberapa yakin kita dengan planning yang sudah kita susun, artinya yang menyusun ini adalah berbagai pihak ya, untuk RPJM Ditjen Migas di bidang migas ini adalah dari termasuk juga prosesnya adalah juga bottom up juga, mengumpulkan para stakeholders. Jadi targetnya adalah target yang terukur ketika pembuatan ini dilakukan, yaitu pada tahun 2020. Nah, tentunya target-target ini kita upayakan dengan langkah-langkah action, langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Itu sudah tertuang di dalam dokumennya. Dan bagaimana jika tidak berhasil? Nah, tidak berhasil tentunya harus kita lihat faktornya. Kenapa dia tidak berhasil? Ada beberapa hal yang tentunya nanti akan menjadi bahan evaluasi. Dan apakah itu akan bisa diubah atau demikian? Sampai saat ini dari seluruh stakeholders yang sudah kami bersama-sama untuk membuat action plan itu dan melakukan pembangunannya bersama-sama, masih optimis bahwa yang tertuang di dalam dokumen perencanaan itu masih akan kita upayakan untuk dicapai. Itu makanya antara lain kita melakukan untuk Jargas dengan KPPU, dan alhamdulillah kalau memang itu banyak antusiasme, maka KPPU ini bisa akan lancar, kita harapkan. Nah, ini mungkin akan kita lihat sebagai satu test case-nya itu Pak Ahmad Wijaya dan teman-teman semua. Nanti ketika dokumen untuk lelangnya daripada KPPU Jargas Batam dan Palembang ini siap diluncurkan atau siap dilelang. Nah, itu tentunya kita mengharapkan para investor untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Jargas secara KPPU ini. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana menyikapi harga gas dunia dan jaminan pasokannya, ini tentunya menjadi sesuatu challenge tersendiri karena memang harganya gila-gilaan nih Pak, dan kami sudah di Kementerian SDM, Pak Menteri, Pak Dirjen menerima banyak sekali input dari para pelaku juga untuk bagaimana. Nah, ini salah satunya yang mungkin termasuk di dalam asosiasi pengguna gas ini juga selalu untuk meminta kepastian pasokan, karena memang di dalam bisnis kan yang paling penting adalah certainty Pak. Jadi ini yang selalu diperhatikan dan selalu ditekankan terus oleh Pak Menteri, pimpinan Kementerian SDM untuk selalu dilakukan, dan day to day Pak Dirjen juga ikut memonitor Pak, ikut memonitor dari pelaksanaan proses bisnis di dalam gas ini. Kemudian terkait dengan jaringan transmisi tadi ada dari Pak Faisal, berapa persen dan berapa persen yang sudah tercapai dan bagaimana langkahnya. Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ini terus terang. Artinya Bapak Ibu semua sebagai pelaku mungkin juga punya pengalaman sendiri, namun yang bisa kami sampaikan sementara ini nanti akan dilengkapi kawan saya Pak Sugiharto untuk memberikan jawabannya. Jadi untuk jaringan transmisi yang tadi terputus tanda kutip di gambarnya Pak Heru tadi, yang khususnya di Semarang Cirebon, itu saat ini dalam perencanaan untuk dilakukan pembangunan. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa jaringan Cirebon Semarang ini sepanjang sekitar 290 kilo atau sekitar segitulah Pak. Nah, yang dibangun pada fase pertama ini adalah Semarang Batang sepanjang 60-an kilo atau 62 km. Ini sedang memasuki tahap penyusunan basic design, yang dimana nanti di dalam tahun ini juga akan dilakukan tender. Nah, ini sebagai gambaran awal dan itu masih tentunya kita harapkan menjadi satu terobosan yang cukup berarti di dalam pembangunan transmisi, yang walaupun
kita tahu semua masih banyak yang harus dilengkapi lagi. Dalam kesempatan ini kami juga terima kasih ke teman-teman PGN dan juga HK, Pak Novias tadi sudah membangun Satgas di Mojokerto dan Bojonegoro, Pak ya. Itu tantangannya paling berat itu. Karena kami langsung turun tuh di yang perhutani, kemudian di Mojokerto juga kita monitor day-to-day, dan sebagai support di lapangan itu juga teman-teman PGN. Makasih juga teman-teman PGN yang sudah selalu bersama-sama kita untuk dalam pembangunan Satgas rumah tangga ini. Baik. Mungkin ada sebentar. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang detail nanti kami bisa sampaikan data kalau memang diperlukan. Nah, ini kami undang kawan saya Pak Sugiharto untuk barangkali ada yang ditambahkan khususnya mengenai jaringan untuk transmisinya. Silakan Pak Sugiharto. Baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin sedikit menambahkan Pak Moderator terkait dengan Pak Sugi, jaringan transmisi tahun 2020-2023 ya. Seperti yang ditampilkan dalam paparan tadi, jadi memang untuk beberapa ruas transmisi gas sudah masuk di dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional ya. Jadi di antaranya ruas di tadi yang disampaikan juga Pak Ahmad Wijaya untuk menyambungkan sedikit lagi di Sumatera, yaitu Semangke Dume, kemudian untuk di Jawa Tengah di Cisem, kemudian maupun yang WNTS Pemping. Mungkin kalau untuk yang Cisem tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur bahwa memang direncanakan akan dibangun tahap pertama sampai Semarang Batang dulu, karena memang yang urgent untuk dipenuhi dari pasokan gasnya ada di daerah tersebut, di Batang dan Kendal. Jadi untuk ruas berikutnya untuk yang dari Batang ke Cirebonnya mungkin nanti akan direncanakan juga. Kemudian untuk WNTS Pemping mungkin nanti justru yang bisa mengupdate nih dari Pak Heru ini nanti nih. Karena kan penugasan ke PGN itu nggak salah ya, WNTS Pemping itu. Kemudian untuk yang Kek Semangke Dume ya mungkin nanti kita coba tunggu nanti kebijakan apa yang diambil untuk yang Kek Semangke Dume ini, apakah akan diambil alih pemerintah juga ataukah ini tetap akan ditawarkan kepada badan usaha untuk membangun dan diberikan hak khusus untuk membangun ruas transmisi tersebut. Mungkin itu, kemudian tambahan lagi terkait dengan kepastian pasokan gas Pak ya. Jadi untuk kepastian pasokan gas, jadi kita sudah punya aturan yaitu Kepmen terkait dengan prioritas pengguna gas di dalam penggunaan gas bumi nasional tentang alokasi gas. Jadi sudah ada di dalam permen untuk di kebutuhan dalam negeri tersebut urutan dari prioritas alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk nasional. Jadi di Kepmen nomor 6 tahun 2016 sudah tercantum dengan jelas di situ, Pak. Ya. Kemudian satu lagi terkait membedakan gas alam dan non alam nih ya. Kalau gas alam memang kita langsung memang jadi memang dari beberapa potensi yang ada di dalam reservoir dari hasil survei dan juga nanti juga kegiatan eksplorasi, maka itu kita ambil langsung untuk diproduksi menjadi lapangan gas atau lapangan minyak tergantung hasil dari surveinya. Jadi kalau memang itu dari lapangan minyak biasanya kan ada gas ikutannya ya, kita sebut dengan associate gas, itu bisa kita produksi juga gasnya kalau memang cukup signifikan gitu ya besarannya. Tapi kalau memang tidak bisa, artinya tidak begitu ekonomis untuk diproduksi gasnya, maka itu biasanya tidak kita produksikan, tetapi akan di flaring gitu ya. Tapi kalau memang murni dari lapangan gas alam itu nanti langsung bisa kita produksikan tentunya dengan nilai-nilai keekonomian. Jadi kalau memang kami di sektor migas ini di Dijen Migas itu khusus untuk yang gas dari lapangan gas gitu Pak. Jadi ada juga beberapa gas yang dari
CBM misalnya ya, dari coal bed methane, jadi gas yang ada di kandungan di batuan batu bara yang memang bisa diproduksikan menjadi gas, tetapi itu juga masih belum ada yang signifikan untuk diproduksi. Jadi kami masih mengandalkan gas sumur-sumur gas konvensional. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sugi. Pak Heru, mungkin yang tadi in related itu, apakah di PGN itu beberapa pertanyaan tadi kan sangat related di dalam RIJGBN kan? Apakah WJD sama WNT-nya itu teralokasi sebagai penugasan buat PGN, Pak, dari ESDM? Apakah itu bagian daripada jaringan juga atau memang terpisah? Supaya di PGN ini kan hilir sekali, Pak. Nah, itu mungkin Pak Nur bisa ke Pak Heru untuk kasih sedikit penjelasan, Pak, mengenai WJD sama WNT ya. Apakah masuk ke dalam jaringan nanti tambah jadi 20.000 kilometer, Pak, gitu. Monggo, Pak. Kan ada 20 titik yang diusul dari 2020 sampai sekarang kayaknya belum disetujui di SKK Migas ya. Apakah masuk programnya PGN hilir, apa penugasan, biar kita tahu, Pak. Monggo, Pak Heru. Ya, makasih Silakan. Pak. Ya Pak, terkait JDWNT ini kami PGN ya selaku badan usaha intinya sih mengikut pengaturan Pak dari SDM ya. Setahu saya tidak berkaitan langsung WJDWNT dengan penambahan jaringan pipa ya. Prinsipnya sih masalah klasterisasi ya, klasterisasi apa namanya lokasi niaga gas gitu Pak. Jadi kalau saya sih memang ya intinya kami sebagai badan usaha memenuhi lah dan mengikuti pengaturan oleh pemerintah. Tapi tadi sekaligus ya Pak, saya menjawab tadi beberapa pertanyaan saya coba. Iya, monggo. Iya, banyak yang bertanya apa tantangan utama PGN dalam pengembangan infrastruktur supaya lebih cepat lagi. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kerangka kami dalam melakukan investasi itu ada 4 elemen Pak. Memang utamanya di antara 4 itu adalah terkait demand ya, atau kejelasan permintaan dari potensi pelanggan kami. Jadi selagi demand-nya jelas, kemudian volume signifikan gitu ya, dan mungkin secara geografis juga tidak terlalu menyebar atau jauh dari infrastruktur existing, kemungkinan besar itu bisa visible untuk dilakukan pengembangan infrastruktur. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kami ya sebagai badan usaha yang juga profit oriented ya, tapi juga di satu pihak mendukung kebijakan pemerintah juga tentunya punya keterbatasan lah dalam merealisasikan RIJGBN itu Pak ya, Master Plan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gas Nasional. Nah, tadi bagaimana mempercepat untuk konteksnya Jargas Pak, jaringan gas untuk rumah tangga. Di samping kami juga membangun menggunakan dana internal PGN, kami juga membuka peluang untuk dilakukan strategic alliance atau kemitraan strategis Pak. Contohnya dengan industri properti ya, developer properti yang punya akses langsung ke pelanggan atau masyarakat. Jadi itu salah satu bentuk PGN mempercepat pengembangan jaringan pipa gas gitu. Tadi juga ada beberapa pertanyaan terkait apakah materialnya comply dengan ketentuan TKDN. Ya, saat ini ya Pak, sekitar 20% kami coba comply ya dengan terutama pipa baja ya, karena pabrikan pipa baja juga tersedia di dalam negeri, kami juga pakai TKDN Pak. Nah tadi Pak Sugito menyinggung WNTS juga Pak. Nah, perlu saya sampaikan WNTS ini kan proyek untuk menginterkoneksikan jaringan gas yang dari Natuna Singapura sama Gresik Singapura gitu ya. Nah terkait ini memang kami sangat bergantung dengan PLN Pak. PLN memang di tahun 2016 menyatakan untuk sementara pemenuhan gas di di Batam dan sekitarnya itu masih tercukupi oleh kebutuhan atau suplai gas saat ini Pak. Jadi memang belum bisa terlaksana terkait kebutuhan dari PLN-nya sendiri Pak.
Ya, Saya pikir siap. itu Pak dari kami. Ya, baik. Pak Novias mungkin tambah dikit Pak, yang tadi satu pertanyaan Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya catat beberapa emang di chat ada beberapa Ya. pertanyaan tadi dari Pak Rusdiansyah Putragaya ya. Jadi di masa pandemi tantangan terbesar apa? Nah, kalau kontraktor ini paling besar biasanya kalau ownernya juga kesulitan Pak Ahmad. Jadi kita sudah kerja, kemudian pembayarannya terpaksa tertunda. Itu terus terang terjadi di kami. Tapi alhamdulillah dari SDM ini tempatnya Pak Nur, lancar ya Pak Nur ya. Kita disupport terus dan kita berharap SDM tetap memberikan proyek-proyek untuk Jargas ini. Kemudian tentunya protokol kesehatan ya, kalau di pelaksanaan proyek itu kan menjadi tantangan. Nah, terus juga ada pertanyaan dari Rizky Yusni Jakarta, ini sekalian saya jawab ya Pak Alex izin Pak Ahmad. Ya. Bagaimana dalam pelaksanaan proyek itu zero accident, ramah lingkungan dan lain-lain. Tentunya dalam pelaksanaan setiap proyek, Hutama Karya membuat perencanaan yang matang di semua lini, safety, quality, health dan juga environment. Nah, kita siapkan semua programnya. Kemudian kita lakukan paparan kepada seluruh stakeholder, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan masalah sosial. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Sunandar, saya kira bagaimana menghindari konflik sosial. Nah, ini tentunya kayak pekerjaan masang jaringan gas ini kan dampaknya kemana-mana. Ini terus terang ini kami lakukan koordinasi yang intens, melibatkan para pemuka masyarakat, dan alhamdulillah berjalan baik. Tapi walaupun demikian, mungkin saya sampaikan juga, tidak seluruhnya katakanlah dalam pemasangan sekian ribu itu bisa kita pasang semuanya. Ada kira-kira mungkin tantangan 1% ya di masyarakat ini, plus minus yang masih mungkin either mendapatkan informasi yang tidak tepat, sehingga masih menolak untuk dipasang. Itu nah, untuk yang seperti ini tentunya kita berikan berita acaranya, jadi ya kemudian kita lewatkan. Jadi dalam artian ya kita memasang sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Jadi itu untuk kepastiannya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Merauke nih, Pak Victor Buru BPJN. Untuk jaringan gas dalam masa pandemi ini apakah bisa dilakukan dengan padat karya untuk membantu masyarakat? Nah, ini tentunya saya sampaikan di sini justru programnya SDM ini memang diupayakan padat karya. Jadi kita upayakan sebanyak mungkin kita bisa mengalokasikan dengan tenaga kerja setempat dan lokal. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan mungkin horizontal drilling direction itu lebih digunakan kepada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau melintasi sungai dan lain-lain, kami punya teknologinya. Jadi istilahnya secara umum tetapi akan tetap padat karya. Terus saya juga mencatat ada pertanyaan terkait incinerator dari Bu Dahlia Lydia, Puskesmas Gelora. Apakah insineratornya bisa digunakan untuk skala kecil puskesmas? Nah, untuk yang skala kecil tentunya akan kami siapkan, Bu Dahlia, insya Allah setelah satu yang ini kita selesaikan, kita akan siapkan sehingga tailor-made puskesmas-puskesmas dan rumah sakit juga akan bisa menggunakan insinerator dengan standar green teknologi. Karena ini juga ditanyakan sama Mbak Aurelia Isaura ya. Jadi apakah insinerator yang dibuat oleh Hutama Karya sudah menggunakan green teknologi? Mungkin saya sampaikan juga bahwa insinerator yang kami buat ini standarnya world class. Jadi target kami bukan hanya untuk produk lokal, tetapi nantinya jika sudah terpenuhi dalam produk lokal, kami akan ekspor. Karena kami buat setara dengan produk yang ada di luar. Itu kira-kira beberapa pertanyaan yang saya tangkap tadi di chat room, Pak Ahmad. Saya kembalikan ke Pak Ahmad. Terima kasih. Pak Alex, Pak. Singkat-singkat, Pak, supaya kita bisa summary, Pak, karena udah 2 jam, Pak. Iya, Pak. Oke, satu, pipa besi itu dipakai untuk di atas 10 bar. Pipa PE dipakai 10 bar ke bawah. Tapi besi tidak bisa cuma langsung dipakai karena akan ada korosif, dan pengalaman dari tim saya di India, itu korosif untuk water pipe besar sekali loss-nya. Itu satu. Kedua, berkaitan dengan limbah, pipa PE itu seperti polyethylene yang lain yang bisa di-recycle. Memang tidak disarankan untuk diproduksi kembali menjadi pipa bertekanan atau pressure pipe, tapi bisa dipakai untuk non-pressure pipe atau untuk material yang lain, seperti anak perusahaan Pak Awe, Berlina bisa pakai untuk injection, bisa untuk jadi palet, atau even beberapa itu bisa dibuat untuk jadi kantong kresek, kantong sampah. Kemudian ada satu lagi yang menarik, Pak, dari Pak Richard Burton. Apakah setiap manufaktur pipa harus memproduksi pipa sesuai dengan ISO 9080 selain sesuai dengan ISO 4437? Sebenarnya bukan manufacturing pipa, Pak, tapi
manufacturing resin pipa. Karena manufacturing pipa untuk ngetes ini satu tahun nggak boleh jualan. Karena ISO 9080 itu perlu 10.000 jam tes. Ya kalau dijual artinya kan belum lolos tes. Itu biasanya resin supplier yang ngetes dan biayanya mahal banget, Pak. Itu sesuai dengan ISO 4437, ya. ISO 9080 itu termasuk di dalam ISO 4437. Oke. Ya. Oke, itu singkat aja mungkin dari Ya, saya. terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Pak. semua, para narasumber. Karena waktu yang akan memisahkan kita ada 2 jam persis, Pak. Tapi sebelum kita tutup webinar ini, Pak, Bapak Ibu yang belum terjawab semua, nanti di tempatnya panitia kan ada email yang bisa dikirim untuk kita jawab satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin sebelum kita tutup, saya summary-kan beberapa hal untuk panitia supaya bisa diteruskan buat pemerintah, yaitu satu, harapannya kita semua adalah proyek Jargas ini, Pak Nur, bisa punya kerinduan di mana tabung biru di rumah bisa kita ganti menjadi semua jadi pipa, Pak. Itu mungkin proyek yang paling dirindukan oleh ibu-ibu di rumah, jadi nggak jing-jing tabung, Pak, satu. Kedua, itu apalagi ada KPBU yang sudah diberikan sebuah kebijakan untuk masuk di private sector supaya bisa invest, mungkin itu bisa menjadi lebih banyak dan lebih terjaring lah, Pak. Terjangkau di mana-mana, itu PR-nya, Pak, konklusinya daripada proyek Jargas. Jadi APBN juga tidak memberatkan, dan swasta juga bisa seperti air, Pak. PAM-nya juga enggak, jadi kita pakai Alija dan lain-lain, Pak. Kedua, Pak Heru, Pak, mungkin sama Pak Nur, sama Pak Novias ya, gas itu buat kita itu dipakai oleh PLN sebagai utilitas, Pak. Jadi paling banyak. Nah, itu perlu ada ketegasan dari pemerintah yang kantong kiri, kantong kanan, apalagi PLN itu sebagai subsidi company, harus make sure bahwa itu gas itu dipakai, jangan batu bara, jangan solar, yang lebih banyak, Pak. Lebih lagi apa yang sekarang ada. Lalu kita sebagai industri kan pakai sebagai energi, Pak. Sedangkan pupuk dipakai kan sebagai raw material, Pak. Jadi sebetulnya tiga komponen ini atau 3 industrialisasi ini benar-benar harus digarisbawahi supaya kita punya gas benar-benar dioptimal. Saya yakin bahwa ekspor tidak akan bisa lagi ke sana kalau kita 3 ini sepakat dan bisa memakai secara optimal, Pak. Itu konklusinya, Pak, ya. Lalu satu yang perlu saya titipkan juga adalah, Pak, apakah di ESDM ada proyek atau visi ke depan solar itu bisa diganti ke gas semua, Pak? Apakah nanti itu bersifat CNG, apa bersifat LNG, dan lain dan sebagainya, bisa kita pakai di industri, jadi ekspor itu sudah tidak ada halangan lagi mengenai urusan go green, Pak. Itu paling penting, dan plus titip satu lagi juga, Pak, di ESDM yang in related dengan PGN dan Utama Karya ataupun BUMN lain adalah, apakah mungkin, Pak, di Raya Bogor atau Raya Serang ataupun Raya Cikampek, kita bisa lay down the whole pipeline masuk lagi ke jaringan-jaringan yang lebih kecil, dengan komitmen bahwa walaupun sekarang kita tahu bahwa pemakaian gas kan masih 0,5, 1 mm. Nah, apakah mungkin by generate all the volume, kita bisa invest the infrastructure untuk ke 2030 ataupun 2045, kita sudah tidak melihat bahwa kita pakai solar, Pak. In case ini infrastruktur pipanya sudah bisa di lay down. Ibarat Jalan Tamrin sampai Sudirman lah, Pak. Jadi Blora sudah masuk, di Blora kecil-kecil sudah masuk, Duku Atas masuk, ya. Kemudian kita masuk lagi ke Setiabudi, masuk sampai ke Senayan, Pak. Nah, ini harapannya para industri, Pak. Yang paling akhir adalah, Pak, ada pertanyaan tadi juga kita melihat bahwa karena sekarang kita dituntut dengan teknologi, digital platform infrastructure connection, apakah memungkinkan, Pak, dari ESDM untuk kita semua, Pak? Mungkin itu beberapa summary yang saya konklusikan. Dan dikala nanti Tarsus selaku
event organizer-nya di Infrastructure Week ini. Andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan Bapak Ibu sekalian, webinar dikala di mana ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf Pak, saya selaku narasumber Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk para narasumber kita. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang untuk narasumber kita. Dan selamat sore, dan saya serahkan ke MC Mbak Farah, monggo Pak, Bu. Ya, terima kasih Pak Awe, Bapak dan Ibu, demikian diskusi yang sangat menarik, dan sebelum kita akhiri webinar ini, kami mohon kesediaan seluruh para narasumber dan juga Pak Awe untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Ya, sudah siap semua Bapak? Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, saya hitung ulang, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi, berikut adalah tata cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, scan barcode yang terdapat pada layar Anda, lalu isi formulir yang tersedia dengan data diri Anda secara lengkap. Penulisan nama pada e-sertifikat berdasarkan data yang telah Anda submit sebelumnya. E-sertifikat dan materi presentasi akan kami kirimkan melalui email paling lambat 10 hari kerja, sehingga kesalahan pada penulisan nama atau alamat email di luar tanggung jawab panitia. Jadi pastikan data yang Anda submit sudah benar. Terakhir, saya ingatkan kembali untuk bergabung dalam pameran dan konferensi digital Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2021 yang dapat diakses melalui platform digital Infrastructure Connect mulai hari ini tanggal 1 November hingga 10 November 2021. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami di connect@tarsus.co.id. Demikian acara webinar kami kali ini. Sampai jumpa di Infrastruktur Connect Digital Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.